Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, jika di video sebelumnya masih terkait dengan studi kitab tafsir modern dan kontemporer, video sebelumnya kita membahas tentang tafsir Al-Mizan, maka fokus pembahasan ini adalah tokoh besar dari pemikiran Islam, yaitu Sayyid Qutb, beserta karya tafsir monumentalnya Fi Zilalil Quran. Sayyid Qutb lahir tahun 1906 di Musa di negara Mesir, dari keluarga beliau religius yang mencintai pendidikan. Sejak kecil ia menghafal Al-Quran dan berkembang dalam suasana yang menghargai keilmuan. Di usia muda, beliau menempuh pendidikan di berbagai lembaga penting, termasuk Darul Ulum, sekolah tinggi bergengsi di Kairo. Di tempat itu pula ia mengenal dunia sastra, politik, dan pemikiran modern. Dalam perkembangan intelektualnya, Sayyid Qutb mendapatkan pengaruh besar dari para sarjana dan sastrawan Mesir, baik tradisional maupun modern, seperti Toha Hussein dan penulis Arab terkemuka lainnya. Selain itu, dalam perjalanan beliau sepulang dari Amerika Serikat, beliau menyaksikan langsung kehidupan Barat yang menurutnya syarat dengan materialistis dan kekosongan spiritual. Pengalaman ini membuatnya semakin yakin bahwa solusi bagi umat manusia hanya bisa ditemukan pada nilai-nilai Al-Quran. Sekembalinya beliau dari Sayyid Qutb bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan sejak itu ia menulis berbagai karya yang lebih fokus pada kebangkitan Islam. Namun dari semua karya yang paling luas adalah Fi Zilalil Quran, tafsir yang ia tulis selama 2 periode hidupnya, masa bebas sebelum penjara dan masa panjang ketika ia dipenjara oleh rezim Jamal Abdul Nasser. Salah satu yang menarik dari kisah beliau adalah beliau dipenjara oleh pemerintahan saat itu. Namun semangat beliau dalam menuliskan kitab tafsir serta keyakinan beliau tentang kebangkitan umat Islam bahwa pemerintahan saat itu sangat zalim kepada beliau, sampai-sampai beliau itu diancam akan dieksekusi apabila beliau tidak mengakui pemerintahan saat itu. Tapi dengan keteguhan dan keimanan beliau, beliau yakin bahwa lebih baik saya mati karena la ilaha illallah daripada harus tunduk kepada pemerintahan yang zalim. Lalu dibawa, dan dengan semangat itu juga beliau melahirkan sebuah kitab tafsir yang kita kenal sekarang, itu Fi Zilalil Quran, yang berarti dalam naungan Al-Quran. Lahir dari keinginan Sayyid Qutb untuk mengajak umat Islam merasakan kembali kedekatan spiritual dengan Al-Quran. Nama Zilalil atau naungan menggambarkan suasana teduh, damai, dan penuh perlindungan yang ingin ia hadirkan dalam kitab tafsir ini. Baginya Al-Quran bukan sekedar kitab hukum atau sejarah, melainkan cahaya membimbing seluruh aspek kehidupan. Tafsir ini ditulis dengan gaya bahasa yang indah, bernuansa sastra, dan kuat secara ruhani. Sayyid Qutb ingin agar pembaca tidak memahami makna ayat tetapi juga merasakan kekuatannya. Oleh karena itu, tafsir ini membahas seperti i'rab, qiraah, dan perbedaan mazhab. Yang dikedepankan dalam tafsir ini adalah pesan Al-Quran bagi kehidupan, perjuangan, dan peradaban manusia. Secara Fi Zilalil Quran itu jenis tafsir tahlili, yaitu menjelaskan ayat demi ayat mengikuti urutan mushaf. Namun tafsir ini juga unsur tematik ketika Sayyid Qutb membahas isu penting seperti tauhid, keadilan sosial, jihad, dan perbaikan masyarakat. Dalam metode penafsirannya, beliau memadukan antara tafsir bil ma'sur dan bil ra'i. Kenapa beliau menggunakan itu? Karena saat beliau di dalam penjara, beliau hanya menganggarkan ingatan beliau akan hafalan beliau tentang riwayat tentang penulisan Al-Quran tersebut. Corak tafsirnya adabi ijtimai, yaitu corak sastra sosial. Tafsir Zilalil Quran terdiri dari 30 juz lengkap, diterbitkan dalam 6-8 jilid tergantung percetakannya.
Ini termasuk tafsir modern yang sangat berpengaruh, dan tidak hanya di dunia Arab tapi di seluruh dunia keislaman. Tafsir ini menunjukkan bahwa Sayyid Qutb bukan hanya Al-Quran bagi beliau bukan hanya sebuah teks, tetapi hidup dan bergerak dan menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Karena itu fi zilalil Quran bukan sekedar karya ilmiah tapi juga karya spiritual dan pergerakan keislaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Demikianlah penjelasan dari Sayyid Qutb yang bukan sekedar mufassir tetapi seorang pemikir, sastrawan dan aktivis yang berusaha menghidupkan kembali kejayaan Islam melalui nilai-nilai Al-Quran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.